Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, hasil buruk, Sintayong ungkap penyebab timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan penyebab skuad Garuda timnas Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 2-0 di leg kedua semifinal Piala AFF. Ia mengaku kalau timnya tidak familiar dengan Stadion Maidin yang menjadi venue di pertemuan kedua dan permainan anak asuhnya juga kurang bagus ketimbang di leg pertama. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia gagal melaju ke babak final Piala AFF usai menelan kekalahan 2-0 dari Vietnam. Vietnam menunjukkan permainan luar biasa di hadapan pendukung sendiri. Adapun 2 gol kemenangan tim berjuluk The Golden Star itu diborong oleh Nguyen Thian Linh pada menit ke-3 dan menit ke-47. Selepas pertandingan, Sintayong mengakui kalau Vietnam memang bermain lebih bagus. Ia pun memberikan ucapan selamat atas kemenangan tersebut. Lebih lanjut, Sintayong mengungkapkan penyebab kekalahan timnya. Ia mengatakan kalau Stadion Maidin bukanlah tempat yang familiar bagi anak asuhnya bermain. Bahkan dalam pertandingan tersebut, ia turut mengaku kalau permainan timnya kurang bagus ketimbang di leg pertama. Pelatih asal Korea Selatan itu turut mengatakan jika ia telah mengingatkan anak asuhnya untuk fokus pada 5 menit pertama dan 5 menit terakhir. Dengan kekalahan tersebut, ia pun meminta maaf kepada para pecinta sepak bola timnas Indonesia. Saya selalu mengingatkan para pemain untuk fokus pada 5 menit pertama dan 5 menit terakhir. Vietnam bermain bagus di babak pertama, sementara kiper kami kehilangan fokus. Gol kedua kami juga tidak bermain bagus. Untuk membantu sepak bola Indonesia berkembang, masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Dengan hasil ini, saya merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, ke final Piala AFF, Park Hang-seo beri pesan bijak ke Sintayong. Pelatih kepala Vietnam Park Hang-seo memberikan pesan bijak kepada Sintayong setelah timnya lolos ke babak final Piala AFF. Park Hang-seo secara buka-bukaan menyinggung Sintayong yang berani menggunakan sosial media untuk melakukan provokasi kepada lawannya. Seperti yang diketahui, Sintayong sempat mengunggah 3 video terkait pelanggaran yang dilakukan Duan Van Hao selama membela Vietnam. Dari 3 video tersebut, 2 diantaranya adalah saat Duan Van Hao melakukan pelanggaran keras kepada Dendi Sulistiawan dan Ricky Kambuaya pada leg pertama semifinal. Sedangkan 1 video lainnya adalah aksi brutal Duan Van Hao ketika melakukan pelanggaran kepada pemain Malaysia. Terkait hal itu, Park Hang-seo mengaku tidak akan menggunakan media sosial apapun untuk melakukan provokasi kepada lawan. Park Hang-seo juga menilai media sosial tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai permainan buruk seorang pemain di atas lapangan. Menggunakan Facebook atau jejaring sosial seharusnya tidak bisa untuk menilai seseorang pemain secara akurat. Sebelum diposting oleh Sintayong, Duan Van Hao videonya melakukan tindakan kasar sebelumnya memang telah viral di media sosial fans timnas Indonesia. Terlepas dari itu semua, timnas Indonesia mau tak mau harus menerima kenyataan pahit gagal lolos ke final Piala AFF. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, timnas Indonesia kalah memalukan, tagar Sintayong out menggema. Timnas Indonesia gagal meraih gelar Piala AFF di babak semifinal melawan Vietnam. Anak asuh dari Sintayong kalah 2-0. 2 gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Thian Linh. Setelah pada leg pertama babak semifinal di Stadion Gelora Bung Karno bermain imbang tanpa gol, akhirnya timnas Indonesia tersingkir di leg kedua di Stadion Vietnam dengan skor 0-2. Usai kekalahan ini, tagar Sintayong out pun menggema di laman media sosial Twitter. Sejumlah netizen menuliskan tagar ini karena kecewa dengan kekalahan tersebut. Sintayong gak punya taktik lain, gak ada plan B, udah ketinggalan 0-2. Tagar Sintayong out, tulis salah satu netizen.
Sementara itu, seperti yang dikutip dari Bola Times, Shin Tae-yong usai pertandingan kemudian menyalahkan kondisi lapangan Stadion Maidin yang rusak sebagai faktor kekalahan timnas Indonesia. Memang hari ini kami tidak bermain sebaik di leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi Vietnam sudah terbiasa bermain di lapangan seperti ini, sementara pemain Indonesia tidak. Permukaan lapangan hari ini tidak sebagus yang dimainkan di Indonesia. Itu salah satu alasan mengapa kami bermain di bawah ekspektasi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Trik licik Duan Van Hau dibongkar ex kepala komite wasit Vietnam. Trik licik yang digunakan Duan Van Hau saat melawan timnas Indonesia dibongkar oleh mantan kepala komite wasit Federasi Sepak Bola Vietnam, Duong Van Hien. Tidak memberikan pembelaan kepada pemainnya sendiri, Duong Van Hien justru mengungkapkan trik licik yang digunakan oleh Duan Van Hau saat merugikan timnas Indonesia di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Van Hien melihat Duan Van Hau berpura-pura sakit setelah melakukan kesalahan atau pelanggaran kepada para pemain timnas Indonesia. Alhasil aksi liciknya itu pun luput dari pengawasan wasit Omar Al-Yacobi yang memimpin laga timnas Indonesia versus Vietnam. Duan Van Hau setelah melakukan kesalahan berinisiatif berbaring di lapangan dan menunjukkan rasa sakitnya. Namun ini hanyalah trik kecil untuk menghindari kartu penalti wasit. Sebelumnya Van Hien juga menilai Duan Van Hau berada dalam situasi beruntung, meski menurutnya timnas Indonesia wajib mendapatkan penalti. Seperti yang diketahui, Duan Van Hau menuai sorotan tajam dari para fans timnas Indonesia karena melakukan 2 pelanggaran kasar kepada para pemain Garuda. Pada menit ke-54, Duan Van Hau melakukan tackle 2 kaki ke arah Dendi. Menariknya wasit tidak memberikan kartu sama sekali. Lalu pada menit 92, Duan Van Hau juga menerjang Ricky Kambuaya di kotak penalti. Komentator resmi AFF pun tampak terkejut saat timnas Indonesia tidak diberikan hadiah tendangan 12 pas. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kelima. Lanyala Mataliti siap gantikan Iwan Bule di kursi Ketua Umum PSSI. Netizen mengatakan gak butuh sumpah. Lanyala Mataliti membuat sebuah cuitan yang mampu mencuri perhatian publik sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya tersebut, Lanyala Mataliti mengaku siap untuk kembali menjadi Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Bule. Pernyataan tersebut berdasarkan adanya pertanyaan mengenai dirinya untuk kembali menjadi orang nomor 1 di sepak bola Indonesia dari Asprof Jatim. Hanya saja kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia memberikan respon dan nyinyiran terhadap pernyataan Lanyala Mataliti. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih percaya kepada Iwan Bule untuk menahkodai PSSI dan mengatakan jika PSSI tidak membutuhkan sosoknya. Gak butuh sumpah, Ibul masih memberikan progres yang nyata untuk timnas, ungkap salah seorang netizen. Mending Ibul daripada Anda. Ibul di Liga tidak terlalu mencolok dalam pengembangannya, setidaknya di timnas sudah lebih baik. Mending Ibul ditopang sama wakil yang berkualitas seperti Erick Thohir atau Pak Sandiaga Uno, jos kayaknya, ujar netizen. Semoga gak terpilih karena ketua PSSI Iwan Bule sudah bagus sekali, udah mulai berkembang sepak bola di negara kita, mendingan diperbaiki anggotanya saja dan pembinaan dari usia dini, kata netizen lain. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.